Pernah nggak kalian lagi nongkrong di kafe dengan teman-teman, tiba-tiba disediain makanan, terus kalian mikir, "Makanan ini halal atau enggak ya?" Atau lagi scroll-scroll media sosial, tiba-tiba ngelihat makanan yang enak banget, tapi nggak yakin buat mau nyoba jajanan tersebut. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan, seseorang yang memang concern banget di dunia sertifikasi halal, khususnya UMKM di Provinsi Lampung. Selamat siang Bapak Dr. Andes Haji Marwansyah. Selamat siang, Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, ya. Beliau adalah seorang ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, betul ya, Pak? Siap, betul, Selamat datang di TVRI Lampung, Pak. siap. Senang sekali bisa meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita di Tapis hari ini ya, Pak. Dan, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai nih, Pak, terkait, makanan halal atau sertifikasi halal khusus UMKM di Provinsi Lampung ya, Pak? Siap siap. Iya. Eee, Sekarang ini banyak banget ya Pak, anak muda yang menjadikan makanan halal itu sebagai lifestyle dan menurut Bapak tuh kenapa ya semakin hari semakin kuat gitu Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Dr. Andes Haji Marwansa, selaku Ketua Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kemudian kami beranggota 5 orang dari akademisi dan praktisi. Kemudian di kabupaten kota, di 15 kabupaten kota itu ada yang namanya Satgas Halal tingkat kabupaten Wah, kota seprovinsi Lampung. Kemudian, kami mempunyai tugas dan fungsi, yang pertama selain menyusun program kerja, kami juga berkewajiban untuk menyelenggarakan informasi, sosialisasi, edukasi, literasi tentang jaminan produk halal khususnya di Provinsi Lampung. Kemudian kami juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal. Kemudian juga yang lebih penting ini kami mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, dinas instansi terkait, kemudian pelaku-pelaku usaha termasuk asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Provinsi Lampung dan di kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kemudian menyangkut karena kami juga, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana kita semua diamanatkan kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Jadi, negara hadir kemudian menjamin kepada penduduk muslim bahwa makanan, minuman, dan sembelihan yang diperdagangkan kemudian beredar di pasaran itu dijamin kehalalannya. oke. Kemudian, yang disampaikan tadi, anak muda sekarang Iya, menjadikan makanan halal ini sebagai lifestyle ya, lifestyle, iya betul Pak. gaya hidup. Mhm, Karena kita semua, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita juga harus, menjamin atau memastikan makanan yang kita makan ini adalah halal, iya betul. lagi baik. Kemudian, makanan yang beredar, kemudian yang ada di pasaran yang diproduksi oleh pelaku usaha itu dijamin kehalalannya lewat sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Jaminan Produk Halal melalui sertifikat halal yang ada logo halalnya itu. Nah ini, jadi, tempat-tempat misalnya rumah makan atau makanan atau produk yang berkemasan itu ada logo Oh halal, halalnya. Nah iya, ini. baik baik. Oke Pak, dulu kan makanan halal itu identik banget dengan, umat muslim ya Pak, umat Islam. Tapi ini sekarang menjadi tren, di kalangan anak muda. Nah apa yang mendorong perubahan tersebut Pak, menurut Bapak? Eee, ini yang namanya sosialisasi, edukasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian organisasi-organisasi masyarakat yang menyatakan bahwa makanan, minuman, kemudian produk yang beredar di pasaran
harus dijamin kehalalannya untuk konsumsi sebagian atau sebagian, umat muslim nih ya, jadi yang beragama Islam. Tetapi umat-umat lain juga, banyak juga yang mengkonsumsi, makanan-makanan yang halal Iya. karena memang dari segi kesehatan, dengan alasan kesehatan. Oh iya, oke Pak, saya tuh pernah mensadur satu buah artikel dari Pak Menteri Airlangga Hartarto Pak. Beliau mengatakan tuh bahwa di tahun 2025 ini Indonesia akan menjadi konsumen produk halal terbesar. Nah apa ya Pak yang mendorong atau membuat Indonesia berada di titik tersebut Pak? Eee, Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat terbesar muslim Ya ya, di kawasan Asia setuju. Tenggara. Kemudian selain itu di seputar Indonesia ini ada negara-negara yang juga, ada umat muslimnya seperti Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Filipina, Brunei, dan seterusnya itu. Jadi karena memang, untuk makanan, minuman, kemudian produk-produk yang lain termasuk sembelihan itu harus halal, kemudian, di Indonesia ini juga terbuka untuk menerima barang-barang antar provinsi, antar daerah, antar negara, Ya. maka Indonesia ini merupakan bangsa yang terbesar untuk makanan, minuman, kemudian sembelihan, tetapi dia harus dipastikan halalannya kan gitu. Betul betul betul, oke. Oke Pak, kalau untuk UMKM sendiri Pak, itu untuk mengurus sertifikasi halal itu bagaimana ya Pak prosedurnya Pak? Sekarang sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk UMKM yang akan mengurus sertifikasi halal untuk produknya, di mana untuk teman-teman yang UMKM ini, ada program Self Declare, program Sehati, sertifikat halal gratis yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak lain atau pemerintah. Nah, eee ada pendamping kami Mhm. namanya Iya. P3H, pendamping proses produk halal. Mhm. Eee, Mereka ini sudah dilatih oleh lembaga pendamping produk halal, kemudian mereka ini sudah tersertifikasi, kemudian teman-teman P3H inilah yang mendampingi teman-teman pelaku usaha yang klasifikasinya UMKM. Dengan ini cukup banyak di Provinsi Lampung ini ada sekitar 1.400 lebih. Banyak ya? Iya, Iya iya. yang itu yang ada di Provinsi Lampung tersebar di 15 kabupaten kota gitu. Nah, mereka inilah yang bisa mendampingi pelaku UMKM untuk melakukan pendampingan di proses sertifikasi produk halalnya. Mmm, Kemudian, ini juga sudah menggunakan aplikasi, iya. nanti pakai www.ptsp.halal.go.id, nanti didampingi oleh P3H itu. Jadi yang dipersiapkan oleh pelaku usaha itu hanya KTP, fotokopi KTP, nanti dengan aplikasi dia nanti ngurus NIB, Iya, kemudian baru input yang lain. jadi lebih mudah ya Pak ya, Lebih besar ya lebih Pak ya, mudah. lebih gampang. Dan ini tidak berbiaya. Oh gratis ya Iya Pak iya. berarti? Oke oke oke. Terus Pak, sebenarnya seberapa penting Pak untuk sertifikasi halal itu untuk UMKM Pak? Eee, Sertifikasi halal ini sangat penting, apalagi kita tetapi karena kita ini mayoritas muslim pada awalnya, masyarakat ini kan kita ini sama-sama muslim, kok iya sih segitunya gitu, kok kayak Iya iya. sertifikasi halal saja gitu. Tetapi karena ini memang sudah regulasi pemerintah, kemudian produk ini juga kan nggak mau kita hanya level lokal saja Iya. kan, level daerah saja, dia akan kalau dia produknya maju kan ke level nasional dan internasional, Mendunia, betul Pak. mendunia, Betul. maka perlu, eee, kemasan atau barang atau produk usaha itu, Iya. disertifikasi halal agar masyarakat di tempat lain tuh yakin bahwa produk itu halal, Halal dan sehat ya Pak ya? sehat. Heeh, betul.
Untuk kendala Pak, selain tadi kan memang sudah Bapak, sebutkan bahwa gampang, membuat untuk sertifikasi hal tersebut Pak. Untuk kendalanya Pak, biasanya apa untuk UMKM Pak? Kan begini, UMKM ini kan unit usaha, menengah kecil ya, yang jumlah tenaga kerjanya terbatas, SDM-nya terbatas. Beliau mulai dari produksi, pemasaran, Iya, dan semuanya merangkap-rangkap sendiri, gitu. iya, Jadi ada keterbatasan waktu iya. sehingga kesempatan untuk ngurus input dan sebagainya, Belum belum maksimal, belum maksimal untuk mengurus perizinan itu. Kemudian juga, literasi literasi, informasi ya. informasi dan seterusnya, dia menganggap karena sama-sama muslim ya sudahlah gitu loh, masa iya kan gitu. Nah ini yang perlu kami sosialisasikan ke pelaku usaha dan alhamdulillah ini, trennya semakin Makin meningkat meningkat, semakin meningkat. iya. Berarti secara nggak langsung UMKM di Lampung ini rata-rata sudah memiliki sertifikat ya Pak ya? Iya, jadi di Lampung ini sudah hampir 140.000 pelaku usaha yang sudah Mendaftarkan mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi sertifikasi halal. halal. Satu pelaku usaha itu maksimal 10 produk ya? Produk, 10 produk. apapun bentuk produknya ya? Varian turunannya ya. Jadi kalau Oke. keripik misalnya yang asin, Asin, sweet, coklat gitu. Nah, tapi itu kalau untuk makanan hanya sekedar makanan, saya nggak boleh gabung dengan jadi dia harus urus lagi yang lainnya yang gitu. lainnya, oke Iya. oke oke. Terus Pak, dampaknya nih Pak, untuk UMKM yang sudah memiliki sertifikasi itu, apa nih bakalan dampaknya untuk ekonomi perekonomian di Indonesia Pak? Ya diharapkan karena keyakinan masyarakat tentang kehalalan produk itu, maka, trennya maka masyarakat akan memakai atau familiar dengan produk UMKM UMKM, itu. Kemudian kan kebiasaan kita ini, ya. promosinya kan dari mulut ke mulut untuk menyampaikan Iya, bahwa makanan ini enak, kemudian halal iya, dan seterusnya. Kemudian makanan ini atau produk ini juga jadi cindera cindera mata, mata, oleh-oleh oleh-oleh yang akan kita sampaikan ke saudara, teman, dan di luar seterusnya. sana. Jadi ini ada peningkatan produksi, Mhm. mudah-mudahan nanti dari tingkat lokal Lokal, jadi ke tingkat nasional, nasional, kemudian juga akan ke tingkat dunia ya dunia, gitu. Jadi dari Lampung ini sudah banyak produk-produk yang sudah. sudah sampai ke Mancanegara, mancanegara. ya berarti membuka peluang usaha dan peluang lowongan kerja ya Pak ya, untuk Iya betul masyarakat sekali. ya. Terus Pak nih, banyak banget anak muda sekarang yang lebih, selektif soal halal Pak. Apakah sekedar tren atau memang kesadaran dari diri mereka sendiri Pak untuk memilih produk halal Pak? Ini bukan bukan sekedar tren sebenarnya, ini adalah kesadaran bahwa, masyarakat muslim, anak muda muslim harus memastikan makanan, minuman, sembelihan, pakaian, kosmetik, dan seluruhnya itu harus dijamin Iya betul. kehalalannya. Kemudian sekali lagi negara hadir kepada masyarakat untuk memastikan makanan, minuman, sembelihan, pakaian, kosmetik, dan seluruhnya itu, eee, dijamin kehalalannya. Nah, untuk makanan, minuman yang non halal, pemerintah juga memberikan ruang untuk dilabel non halal. Oh, jadi selain halal ada non halal juga Jadi ya? makanan minuman yang memang Memang konsumsi bukan untuk masyarakat muslim, itu dilabel non non halal. halal. Oh, jadi kita bisa memilah-milah ya Iya, Pak, mana yang non bismillah, halal dan ya. Jadi di negara Republik Indonesia ini, iya, karena kita ini bukan negara agama, agama, betul. kemudian ada beberapa agama Iya. yang ada di Indonesia, kemudian dengan konsumsi makanan minuman yang berbeda, maka kita juga ada toleransi, ada moderasi beragama, hanya yang dibedakan itu labelnya Ya, halal jadi dan tidak dan halal. Kemudian outletnya juga dipisahkan. nggak boleh berdekatan ya? Nah, jadi ada pemisah, ini outlet yang halal, Halal, ada ini non outlet halal. yang non halal. Oh, bagus bagus.
Berarti memang, untuk non-muslim juga bisa memilih makanan yang Iya, halal mereka bisa mereka konsumsi ya, Kak, ya? kemudian ada ruang juga untuk pelaku usaha UMKM non-muslim Ya, untuk juga melaksanakan melaksanakan sertifikasi tadi. bukan, Apa tuh? melaksanakan maksud saya usahanya dengan label non Non halal. halal, oke. Jadi ada komunitas yang non halal untuk Tetapi kalau dia ada pelaku usaha non muslim, heeh, kemudian dia untuk produksi yang halal, ya. ada tambahan satu, Oh, apa itu, Pak? penyelia halal namanya. Jadi Oh, orang yang bertanggung jawab. jawab tentang kehalalan produk itu. Oh, itu memang disediakan dari Satgas tadi ya, Pak? Atau memang Enggak, jadi ada rekrutmen tersendiri. oh, beda lagi ya? Beda lagi. Beda lagi dari Satgas dan yang Iya, jadi ada penyelia halal. Ada iya penyelia iya halal. iya. Oke, Pak, ke depan nih tren halal akan, seperti apa, Pak, di Indonesia? Apa potensi baru yang akan dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di Indonesia, Pak? Jadi, untuk sampai 2026 ini, baru makanan, minuman, dan sembelihan. Nanti setelah ini, artinya semua konsen Iya. akan dilanjutkan baru dengan kosmetika, obat, kemudian pakaian, dan lainnya, gitu. Kalau berbicara tentang kosmetik tadi, Pak, berarti nanti ada komunikasi juga dengan BP POM ya, Pak, berarti ya? Iya, jadi kami ini dengan BP POM ini kan seiring sejalan. Beliau-beliau itu jadi BP POM itu untuk kesehatannya, kami ini kehalalannya, gitu. Berarti memang Melakukan pengawasan pengawasan di ini ya? 2 yang berbeda terhadap produk yang sama, gitu. Kalau dia nanti ada apa, monitoring kesualayan, BP POM kadaluarsanya, kami label halalnya ya. Jadi memang bisa berjalan Iya, berjalan ya, Pak? berbarengan Oh, gitu. iya, betul betul. Oke, Pak, yang terakhir ya, apa nih tips atau pesan untuk UMKM yang ingin bersaing di pasar halal menurut, tipsnya menurut Bapak? Jadi karena ini memang trennya halal, maka maksud kita semua, kafe, kemudian ruang-ruang UMKM, kemudian rumah makan dan seterusnya menyegerakan untuk sertifikasi halal bagi yang belum. Bagi yang sudah agar dapat menyampaikan informasi ini kepada seluruh pelaku-pelaku usaha. Kemudian juga, kami dari Satgas Halal terus juga melakukan sosialisasi, literasi, edukasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat, agar juga masyarakat juga ikut memaksimalkan perannya di mengingatkan ya, mengingatkan pelaku usaha, Usaha. "Ini mana label halalnya? Kok nggak dipasang?" Atau seperti apa gitu ya, ikut mengingatkan mengingatkan, tentu saja dengan cara-cara yang bijak. Kemudian kami harapkan juga dukungan pemerintah daerah. Jadi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang memang di kelompok bawah gitu. Oh, jadi Jadi emang ada andil dari ada pemerintah andil dari ya? pemerintah daerah membantu UMKM ini mungkin dalam pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal, Mhm. kemudian membantu modal usaha, kemudian membantu memasukkan teman-teman ini di digitalnya pemerintah daerah gitu. Jadi, apa, dunia dunia digital ini juga Bisa harus berkembang. dimasuki oleh UMKM ini gitu, termasuk pemasaran dan Pemasaran, seterusnya. promosi dan lain-lain Produksi tetap dan ada. seterusnya, bener. Oke, Pak, maaf tadi sebenarnya bukan pertanyaan terakhir sih, kita masih ada beberapa pertanyaan. Oh, balik lagi ya, Pak, ya? Boleh. Oke, terkait anak muda tadi, Pak. Jadi anak-anak muda yang memang sekarang ini ingin sekali memulai, usaha produk UMKM, Pak. Iya, Apalagi kan sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang berjualan produk-produk. Nah, mereka kan masih, kurang paham, Mbak. Maksudnya, "Udah deh, yang penting kan gua halal, nggak perlu pakai halalnya," gitu kan, iya "banyak iya halal, iya penting iya. udah tau lah halal," gitu. Nah, menurut Bapak, gimana sih, cara pemerintah atau dari Kementerian Agama sendiri untuk mengarahkan UMKM yang belum konsen sekali tentang, halal tersebut, Pak? Kami melakukan sosialisasi edukasi untuk Kementerian Agama itu sampai KUA. Oh, oke. Jadi ada pendamping kami itu di setiap kecamatan kecamatan itu lebih dari
8 orang P3H. P3H tadi. Iya, pendamping proses produk halal Halal, itu. oke. Atau kalau mau nanti berdiskusi, hubungi saja Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, atau Satgas Halal Kabupaten Kota, atau hubungi saja KUA terdekat. Dekat, Iya, oke. dan Atau sosial media, kalau sos ada sosial medianya? kami juga sudah ada, tapi itu bergabung di sosmednya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Oh, Lampung. Kanwil ya? Ya, Oh, Kemenak oke. Kota, Mana kota. Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Oh. Nah, tadi saya Bapak sempat, sebutkan bahwa pendamping ya Pak tadi, Iya, apa namanya, P3H. P3H, pendamping proses produk halal. Nah, itu kan banyak juga nih Pak, anak-anak muda yang pengen, boleh deh jadi pendamping, itu kayak apa Pak? Seperti apa prosesnya Pak? Rekrutmennya gitu? Jadi, pendamping proses produk halal ini, bekerja di bawah naungan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. PNS ya berarti ya Pak? Nah, Oh enggak, oke. eee, jadi siapa saja yang ingin bergabung menjadi pendamping proses produk halal, itu, dibuka kesempatannya. Nanti Seperti kita open recruitment oleh LP3. Jadi oh, nanti di ruang-ruang medsos iya, atau di ruang-ruang kami itu, oke. di Lampung ini sudah cukup banyak LP3H, Oh, baik yang cabangnya yang pusatnya di Lampung maupun cabang dari di kabupaten? provinsi lain tuh yang sifatnya nasional gitu, seperti Oh, LP3H UIN Raden Intan, iya. kemudian LP3H GP Ansor, LP3H Oh, Muhammadiyah ya, dan seterusnya. Saya kira teman-teman itu kalau mereka ingin bergabung jadi iya, pendamping itu nanti di open recruitment di teman-teman LP3A itu melalui medsos, media sosial yang lain nanti kita sampaikan. emang ada pembukaannya Nanti ya Pak ya? setelah mereka melaksanakan diklat, Iya, kemudian pembinaan, iya. pembekalan dan seterusnya, jadilah mereka P3H itu. Itu kontrak ya Pak berarti ya Pak? Atau Enggak, jam seperti gini, apa Pak karirnya Pak? kalau teman-teman P3H ini, itu kan di bawah binaan LP3H, melakukan pendampingan terhadap, proses produk halal untuk UMKM yang program self declare. Sound declare. Tapi kalau dia nanti untuk yang program reguler itu beda lagi, Oh gitu, sendiri. sendiri lagi. Gitu, oke oke Pak. Nanti mungkin kita podcast selanjutnya yang Oke, reguler. Ini siap. masih yang self declare dulu ya UMKM ya. Ya. Nanti selanjutnya ada lagi ya Pak Lanjut ya? lagi. Ditagih loh Pak. Jadi nanti biar teman-teman Bisa paham. paham, ya. Tapi itu untuk anak muda kan sebenarnya pendamping itu Pak? Atau Ya, memang, fresh graduate atau enggak. Jadi siapapun sebenarnya oh, asal mereka ini familiar dengan IT, karena kan oke. menggunakan IT ya, Iya iya. aplikasi-aplikasi mereka punya kesempatan Kesempatan. untuk menjadi pendamping proses produk halal. Halal, oke. Berarti ini teman-teman yang di, kampus mungkin bisa ikutan kali ya, Pak, ya? Itu sebagian teman-teman mahasiswa UIN Raden Intan, kemudian Polinela Bandar Lampung, itu sudah sebagian masuk P3H. Oh, jadi iya. Termasuk kemudian teman-teman nih dari UIN, itu yang mau KKN, ada Pembekalan pembekalan. ya. Jadi Oh, kalau nanti ketemu pelaku usaha UMKM di daerah KKN-nya, tolong dibantu, memberikan informasinya bisa ya, gitu, tuh. gitu. Bener bener, berarti memang memang untuk siapa aja ya, siapa saja ya, nggak mesti harus profesional. Nah, oke. Terus, berarti Pak kalau P3H tadi itu di kabupaten seluruhnya itu ada ya, Pak? Seluruh Di kabupaten 15 ya? kabupaten kota seprovinsi Lampung ini ada. Ada batasnya? Maksudnya sekian orang atau Nggak. bebas ya, Pak? Bebas Oh, gitu. Jadi asal dia mengikuti pelatihan, kemudian setelah selesai pelatihan mereka, bisa menjadi ya. P3H. Oke oke. Ya udah Pak, kalau gitu pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. Terakhir terus ya, Pak. Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak, jadi, Bapak berarti dari Kementerian Agama memang konsen sekali di bidang halal ini ya, Pak, ya, Iya, UMKM ya. UMKM. Nah, berarti, ada nggak, Pak, dari Kementerian Agama sendiri bahwa kalau dia tidak memiliki produk halal itu
nggak boleh gitu berjual nggak ada ya Pak? Maksudnya, Eee, ininya Regulasi itu sudah ada, tetapi menurut Undang-Undang 33 2014 Iya. itu bagi yang belum melaksanakan sertifikasi halal itu, Diwajibkan. baru peringatan. Oh peringatan. Setelah Iya. peringatan nanti, eee, peringatan lisan ya, Iya. kemudian peringatan Tertulis. tertulis, baru nanti mungkin penarikan, eee, penarikan barang dan seterusnya, tidak Iya. boleh beredar dan seterusnya. Tetapi yang baru dilakukan oleh pemerintah, BPJPH, Babe Haikal yang sekarang Babe Haikal ini baru peringatan lisan dan peringatan tertulis, Tulis. gitu. Tapi next ke depan Next ke depan nanti mungkin, sedang seperti apa membuat formatnya bagi pelaku usaha yang belum, mengurus sertifikasi halal untuk produknya ya. nanti seperti apa. Ini baru di 2 ini. Tetapi kalau di undang-undangnya udah 34 dan seterusnya Oh, itu, sudah ada sudah di Undang-Undang 33 itu di tahun 2014 itu. Oke Pak, kalau begitu Nah statement kemudian oh gini, masih ada? Oke. eee, untuk pelaku usaha UMKM Heeh. yang UMKM, kriteria UMKM itu, di 2026 ini terakhir untuk, pengurusan sertifikasi halalnya. Sekarang masih punya kesempatan untuk memaksimalkan sertifikasi halalnya. Tetapi untuk pelaku usaha yang besar, Iya. menengah besar, Medium. itu tidak ada lagi. Boleh, Oh tidak berarti tidak ada jadi mulai 18 Oktober 2024 kemarin, wajib. sudah wajib mereka untuk sertifikasi halal di produknya. Yang menengah ke atas ya Pak. Ya, dan Oke. itu. Nah, ini yang perlu kita pahamkan semua. Mudah-mudahan nanti pelaku usaha ini bersegera untuk sertifikasi halal produknya. Kemudian juga pemerintah daerah, organisasi terkait juga mudah-mudahan juga mampu melakukan pendampingan-pendampingan. Oh gitu. Jadi memang ada pendampingannya Pak. Oh, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, ormas, organisasinya masing-masing ya. Asik. Ah, Siap. seru banget Pak obrolan kita Iya, hari ini, nggak kerasa sama-sama. banget obrolan kita udah selesai Pak, dan, Iya. saya boleh, closing statement dulu. Terima kasih buat Pak Wansyah sudah hadir di TPRI Sama-sama. Lampung. Saya terima kasih buat teman-teman TPRI Lampung yang sangat support terhadap, sosialisasi, edukasi, informasi dari Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan ini akan kami selalu laporkan. Ini termasuk laporan kinerja BPJP, Iya iya. gitu. Tapi nanti kita tunggu lagi Pak, berikutnya kan ada reguler. Iya. Siap. Iya. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di sini, atas waktunya. Nanti kita akan Siap. ngobrol-ngobrol lagi, seru banget ya Pak ya. Oke, jadi sekarang makin jelas ya pemirsa bahwa halal itu bukan hanya untuk makanan untuk orang-orang muslim atau religius, tapi semua makanan halal itu harus semua makanan UMKM itu harus tersertifikasi halal agar terjamin kualitas dan kesehatannya. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini pemirsa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya bersama saya William Manda di Tapis Tanya Rumpi Solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.